Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin berdoa, siapa yang tadi pagi berangkat terlebih dahulu? Yang berangkat terlebih dahulu, silahkan memimpin berdoa. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat anak-anak? Kenapa tidak berangkat? Oh, ya, semoga yang tidak berangkat, halangan, dan yang sakit, semoga didoakan segera sakit dan bisa mengikuti pembelajaran yang akan dipelajari. Oke, sekarang Ibu ingin sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kemarin kita belajar tentang apa sih? Kita kemarin belajar tentang pernafasan. Alat pernafasan itu ada apa aja? Nah, sekarang hari ini kita itu bernafas pakai apa sih? Apa sih yang kan hidung, Bu? Ya, pintar. Nah, kali ini Ibu ingin menjelaskan sedikit materi bagaimana sih caranya kita bernafas. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini Ibu ingin kalian mengetahui penyakit apa saja yang ada di dalam pernafasan, gangguan-gangguan yang ada di pernafasan. Kemudian Ibu ingin kalian membaca dan memperhatikan sebuah kalimat dengan baik dan benar untuk menjawab pertanyaan. Silahkan kalian buka buku halaman 51, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ayo dibuka anak-anak. Buku halaman 51-nya. Sekarang Ibu akan membacakan sedikit. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap. Kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa aman. Merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan udara kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, maksudnya dalam bacaan ini, di dalam pohon kenapa sih terasa sejuk, rindang, nyaman? Karena pohon mengeluarkan oksigen, sedangkan kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Maka dari itu asap dapat meracuni alat pernafasan karena asap bermotor itu mengeluarkan racun nitrogen yang disebut dengan N2O. Nah, di bawahnya ini apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Yang pertama faktor fisik. Siapa yang mau membacakan tentang faktor fisik? Silahkan Ana membaca. Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Nah, kalian tahu apa itu prematur? Prematur itu lahir tidak sesuai dengan tanggalnya atau mendahului tanggal kelahirannya, seperti ibunya ada gangguan dalam kehamilan. Maka dari itu sesegera mungkin bayinya dikeluarkan agar tidak ada
masalah dalam ibunya ataupun bayinya. Nah, ini salah satu masalah yang terjadi jika anak prematur lahir terlebih dahulu, yaitu gangguan pada pernafasan. Itu bawaan dari fisik. Nah, itu juga termasuk faktor fisik. Terus selanjutnya faktor penyakit, Bu. Siapa yang menjelaskan? Ya, silahkan Danu. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, kalau faktor penyakit itu termasuk penyakit-penyakit yang mengganggu pernafasan, seperti influenza itu seperti flu, sedangkan asma seperti kita sesak di dada dan tidak bisa mengambil nafas. Bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan siapa yang menjelaskan? Ya, silahkan Avan. Faktor lingkungan, kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, seperti tadi yang Ibu jelaskan, kan sekarang ini banyak lagi terjadinya corona atau COVID-19. Nah, kan sekarang jarang yang keluar rumah, tidak ada yang keluar rumah, disuruh untuk isolasi di dalam rumah, belajar di dalam rumah. Nah, dari itu udara menjadi segar, tidak ada asap-asap yang berkeliaran, awan menjadi bersih. Itu karena pengaruh motor yang asap kendaraan motor yang tidak keluar. Misalnya seperti motor tidak ada keluar, biasanya mengeluarkan asap yang bisa mengganggu pernafasan. Sedangkan sekarang pohon-pohon kan mengeluarkan oksigen dengan bebas tanpa diganggu oleh pintar. Kemudian Ibu ingin kalian membaca bacaan tentang kul desak lantaran jerbu. Ayo Rina, baca paragraf pertama. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengan dan pagi ini meredup lantaran sinar matahari tersapu asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Paragraf kedua, ayo Danu. Tidak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep dan Muhandan kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun ini memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Untuk paragraf selanjutnya, Avan, langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Ayo, siapa lagi yang mau? Oke, Anggita. Asap pembakaran jelas berbahaya keras, mengganggu partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 354 per milion atau ppm akan timbul penyakit. Kemudian selanjutnya Kartika, indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kul desak lantara jerbu di atas,
buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kemudian tulis jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ada di buku siswa. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Setelah selesai nanti ibu akan menunjuk kalian satu persatu untuk maju menjelaskan dari isi tabel kalian masing-masing. Sekarang silahkan. Selesai. Oke, Afan menjawab yang apa? Yang bagian apa? Kata tanya apa? Apa, Bu? Ya, silahkan. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya apa? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Ya, kedua, Ina. Mau jawab apa? Siapa, Bu? Siapa? Oke. Siapa narasumber yang memboyong keluarga keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya apa, Nana? Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep dan Muhanda. Ya, selanjutnya yang kata di mana? Kata tanya di mana? Oke, Riko. Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya apa? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Utara, di Jambi. Terus yang bagaimana siapa? Ya, silahkan Alvan. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya apa, anak-anak? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Tadi bahaya asap ada apa aja? Gangguan saluran pernafasan, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian yang kata tanya mengapa siapa? Eko, Bu. Ya, Eko, silahkan maju. Mengapa langkah meninggalkan Rio sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya apa, ayo anak-anak? Langkah meninggalkan Rio sementara waktu dianggap tepat karena dingin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Sekarang ibu ingin memperlihatkan gambar tentang jalannya pernafasan di dalam tubuh sehingga berakhir di diafragma. Nah, ini anak-anak alat pernafasan. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam rongga hidung, kemudian ke dalam faring, turun ke laring, kemudian bronkus, trankea, bronkitis, bronkiolus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, pleura, dan masuk ke diafragma, kemudian dikeluarkan lagi mengeluarkan zat N2O. Nah, sekarang ibu ingin kalian membuat berkelompok. Nah, berkelompoknya ini ibu ingin membagikan kertas kepada kalian. Nah, kalian berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian dapat. Oke? Ya, Bu, pintar. Sekarang silahkan ambil kertasnya di meja. Sudah? Sudah, Bu. Ayo, kelompok 1 berkelompok dengan kelompok 1, kelompok 2 berkelompok dengan kelompok 2, dan selanjutnya. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu ingin kalian membuat gambar seperti yang Ibu buat tadi di dalam kertas A3 yang sudah kalian bawa dari rumah, dan setelah itu kalian membeli tulisan-tulisan yang sudah Ibu tadi. Ada rongga mulut, rongga hidung, ada diafragma, faring, dan lain-lain. Ya, nanti secara bergiliran tiap kelompok akan menjelaskan ke depan ke Mas. Oke, Ibu beri waktu berapa?
15 menit Bu. Oke, 15 menit ya, silahkan mengerjakan. Sudah selesai mengerjakannya. Oke, sekarang ibu ingin kelompok 4 untuk maju ke depan dan menjelaskan jalannya pernafasan. Iya Bu. Ye, tangan anak-anak. Tadi kelompok 4 sudah menjelaskan. Nah, sekarang ibu ingin membagi kepada kalian soal evaluasi. Oke. Selesai anak-anak, silahkan dikumpulkan. Tadi kita belajar tentang apa aja? Belajar tentang apa? Alat gangguan yang terjadi di saluran pernafasan. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah jalannya pernafasan di dalam tubuh. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama-sama. Apa lagunya? Sayonara. Ayo, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin? Ya, Afan, silahkan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Ya, tepuk tangan untuk kita hari ini.